Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggitu Santi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori akuntansi dengan tema perilaku konsumen, yaitu pengertian konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, dan menggunakan dan menempatkan barang dan jasa atau ide pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka, yaitu konsumen. Teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana seseorang konsumen memilih suatu produk yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga. Jadi, konsep dasar perilaku konsumen menyatakan bahwa umumnya konsumen selalu berusaha untuk mencapai utilitas yang maksimal dari pemakaian benda. Jadi, pengertian utility atau utilitas adalah derajat seberapa besar atau ukuran kepuasan yang diterima konsumen dari penggunaan barang dan jasa tersebut. Setiap konsumen memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda, namun mereka berusaha untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Jadi tujuan konsumen adalah memaksimalkan utilitas dengan batasan berupa pendapatan dan harga yang bersangkutan. Perilaku konsumen dapat dilihat dari pendekatan dari dua contoh, yaitu pendekatan kardinal yang pertama, yaitu atau nilai guna atau utility approach. Definisi pendekatan kardinal dalam analisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur secara langsung dengan angka dan menggunakan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Oleh karena itu, pendekatan ini juga dengan pendekatan kardinal atau cardinal approach. Pendekatan ini mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin diminati. Pendekatan kardinal menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari kegiatan konsumsi barang dan jasa dapat diukur secara kuantitatif. Artinya, kepuasan konsumen dapat diukur dengan angka atau satuan atau yang tadi saya bilang jumlah atau buah seperti uang, sebagaimana kita mengukur berat badan dan tinggi badan dan sebagai lainnya. Kepuasan konsumen juga diperoleh dari hasil konsumsi barang dan jasa, disebut dengan istilah utility yang tadi disebutkan atau utilitas. Hal ini menganut hukum yaitu Gosen 1 atau law of diminishing marginal utility, yaitu semakin banyak suatu barang yang diperoleh konsumen atau bahkan semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi dari konsumen, maka akan semakin kecil tambahan atau marginal kepuasan yang diperoleh konsumen atau bahkan nol atau negatif. Yang kedua, kan tadi yang pertama pendekatan kardinal. Yang kedua yaitu pendekatan ordinal, yaitu tingkat kepuasan konsumen diukur dengan kurva indifference, yaitu kurva yang menunjukkan tingkat kombinasi jumlah barang yang dikonsumsi dan menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Ciri-cirinya kurva indifference yaitu mempunyai kemiringan yang negatif. Maksudnya konsumen akan mengurangi konsumsi suatu barang bila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Yang kedua, cembung ke arah titik origin, yaitu menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi, atau juga disebut dengan marginal rate of substitution. Lalu yang ketiga,
tidak saling berpotongan, yaitu untuk memenuhi konsumsi transitivitas atau konsistensi preferensi. Dari ketiga ciri-ciri tadi saya sebutkan itu adalah ciri-ciri kurva inference ya. Jadi pendekatan kardinal perbedaan pendekatan kardinal dan dengan original, yaitu pendekatan kardinal merupakan pendekatan kardinal merupakan kepuasan konsumsi diukur dengan satuan ukur. Lalu menggunakan alat analisis marginal utility, yaitu pendekatan marginal. Kalau pendekatan ordinal yaitu kepuasan konsumen diukur dengan angka ordinal atau relatif. Lalu yang kedua menggunakan analisis indifference curve. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tersebut mengenai perilaku konsumen. Bila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.